ada retrospektif. Oke ya. Prospektif itu benar salahnya pikiran itu dilihat dalam kenyataan. Jadi bisa diambil tindakan enggak? Bisa ada realitasnya enggak? Itu namanya prospektif. Kalau retrospektif itu kenyataannya tadi relevan enggak dengan pemikirannya? Kalau bahasa agama mungkin manfaat enggak? Sesuai enggak dengan yang diharapkan? Itu retrospektif. Jadi pikiranmu prospektif kalau bisa dijalankan, dan retrospektif kalau jalan itu mencapai hasil yang diinginkan. Saya ingin kaya, Pak, maka saya melakukan usaha, saya bikin bisnis. Ketika kamu melakukan bisnis berarti idemu itu prospektif, bisa dijalankan. Nah, kamu jadi kaya beneran apa enggak? Kalau jadi kaya beneran maka retrospektif. Kalau enggak bisa berarti tidak retrospektif, meskipun tetap prospektif. Makanya kalau ada MLM kamu didekati itu kan biasanya terus disebut di prospek. Nah, jadi memang levelnya baru sampai prospektif. Idenya bisa dijalankan, tapi apakah dengan jalan itu kamu jadi kaya? Itu enggak berani dia jamin. Ide itu masuk akal, bisa dijalankan. Cuma apakah nanti nyampe ke level retrospektif? Enggak bisa jaminan. Jadi kalau ada temanmu mau prospek kamu MLM, kamu tanya dulu, ini prospektif atau retrospektif? Kalau nggak bisa jawab, ngaji dulu filsafat. Ngono. Itu kan MLM kan banyak itu. Oke. Jadi itu, ya kalau bahasanya William James, it is useful because it is true, atau it is true because it is useful. Kalau yang prospektif itu useful because it is true. Kalau retrospektif itu true because it is useful. Wis pikiran dhewe ning kamar kok tuwa itu. Bener karena benar, apa benar karena useful, berguna. Jadi dia berguna maka benar, apa benar maka berguna. Kalau William James dua-duanya itulah pragmatisme. Oke. Nah, ini teori yang paling dikenal dari William James, namanya the will to believe. Kalau Nietzsche kan will to power. Untuk hidup kita butuh will to believe, kemauan untuk percaya. Kalau kita tidak mau percaya apapun, kita tidak akan bisa hidup. Kamu percaya nggak kalau kamu loncat dari lantai 3-nya amplas itu masih hidup? Oh, nggak percaya, Pak. Wis ra iso urip kowe mesti. Tiba-tiba kamu loncat aja, wong kamu nggak percaya kalau loncat itu bisa mati. Ya kan? Kamu percaya nggak kalau apa gitu? Orang harus percaya. Saya percaya, Pak, kalau pakai jaket badanku bisa anget. Makanya kalau dingin terus kamu pakai jaket. Itu kan karena kamu percaya. Maka orang harus will to believe. Karena dengan percaya kamu bisa melakukan sesuatu. Kalau kamu nggak percaya apapun, nggak bisa kamu melakukan sesuatu. Apa kamu percaya dengan makan itu lapar mau hilang? Percaya, Pak. Kan gitu. Saya percaya, Pak, dengan makan. Kalau nggak percaya kan kamu akhirnya nggak makan. Jadi orang sebenarnya hidup itu tidak berdasarkan rasio. Rasio itu datangnya belakangan. Yang pertama datang justru belief. Apa saja yang kamu percayai. Dalam banyak hal, gak cuma dalam agama. Karena percaya dengan keroan, maka kamu keroan kalau masuk angin. Ada yang gak percaya dengan keroan. Ada yang gak suka keroan di sini.
Cobalah. Loh, saya suruh cobalah karena ini pragmatisme. Kalau tak jelaskan enaknya Quran ya enggak nyambung. Quran aja. Kamu harus will to believe. Kalau kamu nggak percaya kan nggak akan Quran. Tapi begitu kamu percaya, kamu akan Quran. Teori gravitasi misalnya, itu kan teorinya Newton, dan kamu percaya saja kan dengan Newton. Apa kamu melakukan penelitian sendiri kayak Newton? Kan enggak. Iya Pak, saya percaya. Will to believe. Jadi nyawanya hidupmu ada pada will to believe. Oke. Jadi kenapa? Karena kita harus melakukan sesuatu. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau kita tidak percaya apapun. Kalau kamu nggak percaya bahwa berkeluarga itu bermanfaat, ya kamu tidak akan dapat apa-apa. Dan kamu mungkin nggak nikah. Wong kamu nggak percaya. Saya tidak percaya perempuan Pak, tapi bolak-balik nyari pacar. Yo, itu berarti tidak koheren. Kalau tidak percaya perempuan, ya jangan nyari pacar. Itu berarti kamu percaya perempuan bisa bikin kamu senang. Lawan jenis bisa bikin kamu bahagia. Kalau bilang tidak percaya tapi masih nyari pacar terus, yo itu apa, kalau di tempat saya namanya kayak bambu diinjek, prek. Iya, saya dapat istilah baru kemarin dari kampung kan gitu. Lagi ngomong asik-asik, alah koyok pring diidak. Oh, apa pring diidak? Prek gitu. Oke. Jadi will to believe. Ada keinginan untuk percaya. Kalau nggak ada will to believe, kita nggak bisa hidup. Termasuk agama. Nah, dari sinilah lahir filsafat agama yang jadi fokus utama pragmatismenya William James. Pendidikan, ya lah, intinya sama sebenarnya. Pendidikan dia harus punya fungsi pragmatis. Ilmu pengetahuan juga harus pragmatis. Ide, value itu harus pragmatis. Tidak ada gunanya kamu belajar ndaki-ndaki tapi nggak relevan sama hidupmu yang nyata, nggak relevan sama keseharianmu. Makanya pikiran-pikiran filsafat yang lama itu relevan pada zamannya, tapi dia tidak selalu relevan pada hari ini. Boleh kamu pelajari, tapi kontekstualkan dengan hidupmu hari ini. Kalau tidak gitu, dia jadi museum. Museum itu barang bagus-bagus, indah-indah, tapi hanya untuk dilihat. Nah, itu Al-Quran itu kan juga kan sekarang sering jadi museum. Kalau di kamarmu Quran itu mungkin sudah beletukan, tidak karu-karuan, karena jarang dibuka. Nah, dia jadi barang museum. Dia tidak pragmatis. Dia kan petunjuk itu kan, Hudan, Tibyan, Furqon. Ini fungsi-fungsi pragmatisnya Al-Quran. Kalau dia tidak bisa jadi petunjuk, tidak bisa jadi obat, tidak bisa jadi Tibyan, Furqon bagi kita, ya berarti dia misfungsi. Allah sudah capek-capek menurunkan wahyu, Nabi capek-capek menyampaikan, kamu cuekin. Nah, pendidikan, ilmu pengetahuan itu harus pragmatis. Harus ada bukti nyatanya, harus ada praksisnya. Oke. Nah, Tuhan juga, ya, menurut William James, boleh kamu percaya Tuhan. Bahkan mungkin lebih baik kamu percaya Tuhan, cuma konsisten gitu. Kalau kamu percaya Tuhan, ya praksis hidupmu harus menunjukkan kamu seorang yang percaya Tuhan. Kan banyak kan di antara kita yang gaya hidupnya kayak tidak ada Tuhan aja. Kalau kamu percaya ada Tuhan, ya bergayalah Tuhan memang ada. Yo, ada Tuhan itu berarti yo termasuk nggak gampang putus asa, nggak gampang galau. Kalau lagi seneng nggak sombong, itu kan menunjukkan bahwa kita memang punya Tuhan. Orang sombong itu kan menunjukkan bahwa dia tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa berjasa, merasa besar sendiri tanpa andilnya Tuhan.
Nah, seorang yang percaya Tuhan, gayanya harus, praksisnya harus menunjukkan bahwa dia percaya Tuhan. Seorang Muslim, praksisnya juga harus menunjukkan bahwa dia Muslim. Kalau tidak gitu berarti agamamu tidak ada gunanya. Dia tidak pragmatis. Oke, jadi kenapa secara pragmatisme doktrin agama itu benar jika perbuatan para pengikutnya sesuai doktrin tersebut dan terarah pada satu kesuksesan sesuai maunya agama. Misalnya Nabi bilang, tujuan agama adalah liutammima makarimal akhlak. Itulah misiku diutus ke dunia ini. Berarti apa? Misinya Nabi sukses secara pragmatis kalau umat Islam itu akhlaknya mulia. Kan gitu. Ciri paling gampang. Kalau tidak berarti Nabi dalam tanda petik misinya belum benar secara pragmatis. Belum ketemu hasilnya. Belum punya cash value. Belum ada nilai gunanya. Agama lebih banyak dijadikan alat gegeran daripada alat akhlak mulia. Itu Tuhan pragmatis. Oke, coba kita lihat. Ini konsep yang paling terkenal dari William James, agama pragmatis, pragmatic religion. Kita lihat ya cara berpikirnya William James. Ini tak urut kayak logika. Jadi yang pertama gini, diawali dari keraguan kayak filsafat. Agama itu bagi James hipotesis. Kenapa hipotesis? Perlu dibuktikan benar salahnya. Karena sampai detik ini belum ada bukti empiris faktual agama, maka agama dalam dirinya sendiri dia tetap hipotesis. Cuma kita lihat nanti secara pragmatis. Jadi agama itu tidak jelas benar salahnya, dia hipotesis. Berarti tidak ada bukti kuat yang menunjukkan benar salahnya. Cuma katanya William James, meskipun nggak ada buktinya, menurutku lebih baik agama itu benar. Kenapa? Karena agama menjanjikan kepuasan, kebahagiaan tertinggi yang tanpa batas, bahkan abadi. Kalau agama benar, kita dapat dua hal yang luar biasa, kepuasan dan kebahagiaan. Itu kan enak. Jadi meskipun agama itu hipotesis, susah dibuktikan benar salahnya, tapi aku pinginnya hipotesis ini benar. Nah, kalau agama benar, aku tenang, aku lebih tenang, dan aku bahagia. Tapi kalau agama ternyata keliru, aku kan jadi galau. Wong selama ini aku percaya agama itu benar. Maka aku lebih suka agama itu benar, karena secara jiwa nih dia lebih pragmatis, lebih bermanfaat untuk jiwaku. Oleh karena itu, demi kedamaian jiwaku, demi kebahagiaanku, maka hipotesis agama itu harus kusimpulkan benar dan akan kuanggap benar. Kenapa? Karena secara pragmatis kalau agama itu benar, menguntungkanku. Aku akan puas, aku akan bahagia. Jadi ini membuktikan agama secara pragmatis. Kok ternyata tidak puas dan tidak bahagia, ya berarti agama tidak benar. Tapi aku pengennya tetap benar. Jadi itu beragama secara pragmatis. Oke. Nah, ini yang penting. Ini tahapan-tahapan agama pragmatis. Ini diambil dari Varieties. Orang beragama itu kan percaya pada Tuhan. Dengan percaya pada Tuhan, dia akan masuk ke step kedua, damai, batinnya tenang. Hidup ngapain ngoyo, hidup ngapain galau, hidup wong ada Tuhan, batinnya tenang. Kalau sudah tenang, biasanya dia bisa pasrah, ndak kemerungsung, ndak, pokoknya sudahlah, pasrahkan aja semua pada Allah. Dengan memasrahkan semua pada Allah, dia akan merasa bahagia. Dia akan merasa bebas. Bebas itu dalam arti freedom from, bukan freedom for. Bebas dalam arti bebas dari dunia, keterikatan dengan materi, bebas, kan itu.
Kalau aku sudah bebas, maka hidupku hanya tinggal hidup bersama Tuhan, berlandaskan cinta dan harmoni. Kalau sudah nyampe ke level kelima itu berarti sudah matang keberagamaan kita. Jadi mentah tidaknya keberagamaan kita ditentukan oleh kita ada di step yang mana. Batin kita sudah tenang belum? Kalau belum berarti kita masih ada di level 1. Tapi kalau sudah tenang, saya tenang Pak, sudah damai batinku Pak, itu berarti kita level 2. Atau tidak cuma tenang, sekarang semua saya pasrahkan pada Allah, berarti kita nyampe level 3. Kemudian bahagia dan bebas dari apapun. Enggak Pak, kekayaan enggak menarik saya lagi, dunia enggak menarik saya lagi. Pokoknya dunia itu kayak katanya Ali bin Abi Thalib, dunia itu sudah tak talak 3 sudah. Kan gitu kalau Ali bin Abi Thalib di Nahjul Balagha kan gitu. Ya dunia wuri wairi lakot tolak tuka salah satan. Nah itu Ali bin Abi Thalib. Wahai dunia, jangan goda aku, goda yang selain aku aja, karena kamu sudah ku talak 3. Dunia ditalak 3. Ini berarti apa? Bebas dari keterikatan. Apa? Bebas dari keterikatan itu bukan berarti nggak punya loh ya. Istri boleh cakep tapi nggak terikat oleh istri. Harta boleh banyak tapi nggak terikat oleh harta. Itu berarti bebas. Dan itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang bisa Islam yang sejati, bisa taslim, menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah. Kalau sudah, kita akan nyampe ke level tertinggi, level paling matang dalam beragama, yaitu keberagamaan yang berlandaskan cinta dan harmoni. Maka nanti kalau di William James, keberagamaan paling matang kalau dalam Islam itu ada di para sufi tasawuf, atau para rahib Yahudi, atau para pendeta. Itu keberagamaannya matang. Kalau kita ya levelnya masih 1, kadang 1 aja belum kita. Kayak tadi loh, katanya percaya pada Tuhan tapi gayanya tidak menunjukkan orang yang percaya kalau Tuhan itu ada. Kamu galau, Pak saya kuliah UIN, nanti mau jadi apa ya Pak? Itu berarti kamu tidak percaya kepada Tuhan. Tenang aja, ada sutradaranya sendiri. Kamu kok galau tanpa alasan. Oke. Etika. Sengaja tak kasih suara karena slide-slide terakhir biasanya kamu mulai ngantuk. Iya. Ya, biar gak ngantuk ternyata ngomong aja. Aku mau ngantuk saiki yang ngomong. Jadi pragmatisme dan etika. Etika juga begitu. Etika itu lihat aspek pragmatisnya. Gunanya untuk apa? Dia ketemu gak dengan misinya etik, misinya moral? Menegakkan moralitas tapi justru mendegradasi kemanusiaan. Itu kebalikannya akhirnya. Moralitas itu juga harus ketemu dengan misinya. Betul. Misalnya saya ingin memberantas maksiat Pak, tujuannya biar orang tenang ibadah Pak. Tapi kamu memberantasnya kok sambil ngamuk-ngamuk, mukul-mukul, mecah-mecahi kocok, tambah tidak tenang orang ibadah. Secara pragmatis kontradiktif. Jadi etik juga harus ketemu tujuannya. Saya pingin apalah, kan banyak etika-etika, moralitas, kehidupan bersama. Itu yang kamu harus tahu rahasianya, tahu tujuannya. Dan ketika tujuan itu tercapai berarti itu benar, etika itu, moralitas itu. Tapi kalau tidak tercapai, apalagi kebalikannya, berarti keliru. Oke. Trinitas. Ini Trinitasnya William James yang terkenal. Jadi dia bukan Roh Kudus, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, tapi dia punya Trinitas, Tuhan, kebebasan, keabadian. Tuhan adalah hipotesis yang berfungsi. Jadi dia hipotesis, kenapa? Karena nggak mesti kita nggak ketemu bukti pastinya, tapi fungsional. Karena ada Tuhan kan banyak hal beres dalam hidup kita. Banyak hal terselesaikan. Kalau nggak ada Tuhan mungkin kita lebih pontang-panting lagi.
Karena kita harus bersandar pada diri kita sendiri yang tidak jelas. Tapi kalau ada Tuhan, alhamdulillah masih punya Tuhan. Wajahku jelek tidak apa-apa, nggak punya uang tidak apa-apa, kita masih punya Tuhan. Tuhan kan yang paling tinggi. Kalau nggak laku-laku tidak apa-apa, saya lebih jatuh cinta pada yang maha cantik, Allah. Alasanmu ngono ya. Jadi tidak usah nyari-nyari, karena jodoh di tangan Tuhan. Sampai umur 30, tapi di atas 30 Tuhan lepas tangan. Silahkan nyari sendiri. Tuhan sudah ngurusi kamu sampai umur 30 ya. Sampai umur 30 kamu gak mau. Asal kamu gak milih-milih itu gampang lah, banyak, tenang aja. Stoknya gak akan habis. Ya, tenang aja, stoknya gak akan habis. Oke, yang kedua, kebebasan. Kalau dunia ingin lebih baik, harus ada kebebasan. Itu panjang penjelasannya, tapi begitu nggak ada kebebasan, akan lahir banyak sekali penyakit, penindasan, diskriminasi, moralitas, intelektualitas yang tidak berkembang, ya kan? Dunia yang mandek, kreativitas mati. Itu semua sumbernya ketika kebebasan nggak ada. Maka kebebasan itu syarat mutlak bagi perkembangan. Tidak akan ada perkembangan kalau nggak ada kebebasan. Nggak akan ada yaumuhu khairun min amsihi kalau tidak ada kebebasan. Jadi orang tidak boleh anti kebebasan kalau dia tidak anti perkembangan. Dan yang terakhir adalah keabadian. Orang itu abadi kalau dia percaya dengan masa depan. Kalau dia nggak percaya dengan masa depan, dia tidak akan abadi. Kalau kamu, Pak, saya tidak tahu ya besok masih hidup apa enggak, itu kamu mesti nggak mau berjuang. Kamu tidak abadi sudah. Cara mikirnya aja sudah nggak abadi. Kamu harus mikir setinggi langit. Gantungkan cita-citamu kan gitu. Mimpilah setinggi-tingginya kan gitu. Makanya habis ini mari kita tidur. Karena mimpi setinggi-tingginya itu kan harus tidur dulu. Makanya mari kita tidur. Jadi harus percaya pada masa depan. Itu keabadian. Terakhir, ini sudah mulai ngantuk. Ya, ini ada banyak sebenarnya peribahasa quotes dari William James. Yang pertama, coba diperhatikan, ini agak unik. If you want equality, act as if you already had it. Ini kalau dalam bahasa Jawanya, gayalah dulu. Kalau kamu ingin jadi filosof, sekarang kan belajar filsafat ini, akan lebih cepat jalannya kalau kamu gayalah kayak filosof. As if you already had it. Aku itu filosof loh. Itu kan ketika kamu ngaku kamu filosof, itu kan terpaksa kamu harus mikir, kamu harus belajar, kamu harus ngejar tentang filsafat. Itu kan kayak bilang, aku ini orang cakep loh, banyak yang tertarik padaku loh. Meskipun enggak, tapi kan dengan kamu deklarasi dirimu kayak gitu kan, kamu terus dandan, kamu terus beli parfum, kamu terus potong rambut ke salon, kamu terus kan gitu. Jadi act as if you already had it. Kalau kamu pengen jadi dikenal sebagai anak soleh, wis pertama-tama gayalah kayak anak soleh itu aja dulu. Gak apa-apa wis. Gaya dok yang pertama gak apa-apa. Lama-lama akan jadi soleh beneran. Jadi pokoknya gaya dok, kamu ke masjid pakai sajadah, pakai kopiah, pakai baju koko. Sebelum adzan sudah ke sini. Awalnya gaya harus gak apa-apa, gaya dulu aja. Lama-lama insya Allah jadi soleh beneran. Sedekah misalnya, sedekah aja dulu, nggak usah mikir, Pak ini kalau nggak ikhlas nggak enak Pak. Sedekah itu harus ikhlas, nggak ikhlas sedekah aja. Daripada yang ikhlas tapi nggak sedekah, mending yang sedekah meskipun nggak ikhlas. Lah ya kan, mending itu kan. Gaya dok nggak apa-apa lah. Saya itu dermawan loh Pak, sedekah. Iya wis percaya, nggak apa-apa. Bergayalah kayak dermawan. Daripada kamu sudah punya kualitas tapi nggak jalan. Saya itu Pak, aslinya rajin Pak, tapi ya belakangan aja males. Itu males berarti.
Tidak ada aslinya. Mending saya itu aslinya males pak, ini saya rajin, ini gaya aja. Nggak apa-apa wis, gaya terus ora apa-apa. Yang penting kan rajin. Ya karena pembiasaan itu membentuk karakter loh. Jangan salah. Makanya if you want a quality, act as if you already had it. Begitu kamu ngaku saya filosof loh, itu kan kamu memaksa dirimu sendiri dalam banyak hal untuk jadi filosof. Kalau ada orang tanya filsafat, wah aku nanti kalau ditanya gak bisa jawab, izin aku. Nah terus kamu jadilah belajar, baca, nyari buku-buku filsafat. Jadi act